Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah perpajakan. Pada hari ini kita akan membahas tentang SPT. Kira-kira apa itu SPT? SPT merupakan surat untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, entah itu oleh wajib objek pajak dan bukan objek pajak, atau tempat untuk atau sarana untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 11. Fungsi SPT terdapat 3 fungsi. Yang pertama sebagai tempat untuk melaporkan pelunasan dan pembayaran pajak. Yang kedua, sarana atau media untuk melaporkan kewajiban dan harta yang dimiliki oleh si wajib pajak. Dan yang ketiga merupakan sarana untuk merekod atau mencatat segala bentuk bukti potong atau pungutan yang dimiliki oleh si wajib pajak, entah itu wajib pajak orang pribadi ataupun badan. SPT pajak ini dapat dikategorikan atau dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada SPT massa dan yang kedua ada SPT tahunan. SPT massa merupakan SPT yang dilaporkan setiap bulan, ya, di dalam setiap bulan dalam jangka waktu secara terus-menerus. Contohnya seperti PPh pasal 21 dan PPN ketika si wajib pajak tersebut sudah menyandang gelar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu SPT tahunan. SPT tahunan ini dilaporkan hanya 1 tahun sekali oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Untuk bentuk-bentuk SPT. Bentuk SPT PPh badan di sini disebut dalam formulir 1771 dan lampirannya. Formulir 1771 dan lampiran. Jadi ketika si wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan mereka diwajibkan untuk mengisi SPT formulir 1771 dan menyertakan lampiran. Formulir SPT badan ini contohnya seperti CV, PT, firma, ya, mereka atau yayasan ketika mereka memiliki laporan kinerja atau laporan laba rugi secara tahunan, mereka wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Lampirannya adalah yang pertama seperti laporan laba rugi, neraca, laporan tentang daftar aktiva mereka, itu yang wajib untuk dilampirkan ke dalam SPT tahunan. Dan apabila mereka memiliki bukti potong selama 1 tahun pajak, itu juga wajib untuk dilampirkan di dalam SPT tahunan. Karena kalau untuk wajib pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8, nilai dari bukti potong tersebut nantinya dapat mengurangi berapa pajak yang terhutang. Sementara kalau untuk SPT orang pribadi terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada formulir 1770, lalu ada formulir 1770S dan ada formulir 1770SS. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau menjalankan pekerjaan bebas. Yang kedua, formulir 1770S. Formulir 1770S adalah formulir yang digunakan oleh karyawan, tapi omsetnya sudah di atas 60 juta dan atau memiliki penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Dan yang terakhir ada formulir 1770SS. Formulir 1770SS merupakan formulir yang digunakan oleh tenaga kerja atau pegawai yang omset per tahunnya kurang dari 60 juta. Itulah 3 bentuk SPT PPh orang pribadi yang dapat digunakan oleh orang pribadi atau wajib pajak sesuai dengan kriteria penghasilan dan jenis pekerjaan mereka. Pembayaran dan pelaporan pajak.
Kalau sebelum e-billing diterapkan di dalam pembayaran dan plat penyetoran pajaknya, di sini kita masih menggunakan SSP, tapi sekarang SSP sudah tidak digunakan lagi ya. Kita sudah beralih ke pembayaran pajak menggunakan e-billing. Yang harus kita perhatikan ketika membuat e-billing, yang pertama adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran. Jadi wajib pajak wajib untuk mengetahui berapa kode jenis setor dan kode akun pajak untuk PPh atau pajak terhutang yang akan dibayarkan. Saya contohkan di depan adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk wajib pajak yang menjalankan memiliki peredaran bruto tertentu, atau misalkan mereka memiliki usaha dagang yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Mereka akan membayar pajak 0,5% dari peredaran bruto. Kode jenis setor dan kode akun pajaknya adalah 41128, sementara kode jenis setornya atau KJS-nya adalah 420. Ini wajib dibuat sesuai dengan berapa kode akun pajak dan kode jenis setornya, dan jangan sampai salah. Setelah kita membuat e-billing, kita bisa membayarkan pajaknya, entah itu ke bank atau ke pos ya, ke kantor pos. Atau bisa juga kita membayarnya melalui ATM dan internet banking atau mobile banking ya. Jadi sudah dipermudah sekali untuk mekanisme pembayaran pajak yang terhutang. Ini merupakan alur pelaporan SPT tahunan, entah itu untuk orang pribadi ataupun badan. Si wajib pajak wajib untuk mengisi formulir SPT tahunan. Setelah mereka mengisi formulir SPT tahunan secara lengkap dan benar, mereka nantinya akan melaporkan ke KPP. Kalau sekarang pelaporannya sudah bisa menggunakan DJP online, jadi pelaporannya sudah secara online. Dan setelah mereka melaporkan, biasanya bukti pelaporan bisa diperoleh melalui email atau melalui SMS ya. Dan terakhir, ketika sudah selesai melapor, ketika mereka sudah mendapatkan bukti pelaporan, si wajib pajak wajib untuk melakukan arsip ya, arsip atau filing bukti pelaporan dan lampiran-lampiran SPT yang sudah dibuat. Di sini cara penyampaiannya, yang pertama bisa secara langsung. Misalkan datang ke kantor pajak atau ke KPP melaporkan langsung, dan yang kedua bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Jadi nanti bukti atau tanda terima pelaporan itu dibuktikan dengan bukti pengiriman suratnya kalau misalkan kita melakukan pengiriman melalui pos. Atau dengan cara lainnya. Cara lainnya bisa menggunakan jasa ekspedisi atau menggunakan bukti atau secara e-filing ya, melalui e-filing, melalui application service provider. Jadi mereka melaporkan sudah secara online. Terdapat SPT, dua jenis SPT tahunan, yaitu SPT tahunan badan dan SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan badan ini disampaikan paling lama adalah atau paling lambat 4 bulan dari akhir tahun pajak. Misalkan SPT tersebut selesai atau akhir tahunnya adalah di akhir Desember ya, Desember 2019 misalkan seperti itu. Maka penyampaian SPT tahunannya paling lambat akhir April tahun 2020. Kalau untuk SPT orang pribadi penyampaiannya adalah paling lama 3 bulan dari akhir tahun buku pajak. Kalau akhir tahun buku pajaknya adalah 31 Desember 2019, maka si wajib pajak ini wajib untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadinya sebelum akhir Maret 2020, misalkan seperti itu. Nah, di dalam melaporkan SPT tahunan entah itu badan ataupun orang pribadi itu memiliki jangka waktu yang ditentukan. Misalkan kalau untuk jangka waktunya seperti badan dilaporkan pada akhir April, dan kalau melebihi dari bulan April atau akhir April maka akan dikenakan sanksi denda ya. Begitu pula dengan SPT tahunan orang pribadi, apabila terlambat melaporkan akan dikenakan sanksi denda pula.
Sekian yang saya bisa sampaikan untuk overview materi perpajakan kita kali ini, dan lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di modul yang sudah tersedia. Dan selamat belajar, terima kasih.